Saudara, kontestasi 2024 kian memanas. Kampanye para capres dan juga cawapres pun terus dilakukan demi raih suara sebanyak-banyaknya. Salah satunya melalui trik mengemas diri atau gimmick yang kerap dominan di sejumlah media sosial. Lalu apakah gimmick akan berpengaruh pada suara pemilih khususnya untuk anak muda dan lebih sukses ketimbang dengan adu gagasan? Kita bahas di pagi hari ini dalam Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber melalui Zoom. Sudah ada ini ada beberapa melalui Zoom, ada Komandan TKN Muda Fanta Prabowo Gibran, Mas Arief Rosyid. Assalamualaikum Mas Arief. Oke, dan juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Tama Langkun. Selamat pagi Mas Tama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mas Ahmad Fatul. Assalamualaikum Mas Ahmad Fatul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi. Oke, kita sudah menghubungi untuk Timnas dari tim pemenangan dari Prabowo Gibran, tapi kita masih belum mendapatkan perkembangan lagi konfirmasinya. Saya ke Mas Fatul dulu nih yang pasangan nomor urut 1. Nah, ini kan kalau kita lihat nih ya kan Gen Z milenial ini, pemilih muda ini tidak main-main angkanya ya, 60% lebih bahkan ya. Dan mereka cenderung bisa dikatakan ada yang menyukai gimmick, ada yang juga lebih adu gagasan untuk kaum-kaum kritisnya. Nah, kalau untuk strategi pasangan nomor urut 1 ini seperti apa untuk menggarap dalam tanda kutip ya pemilih muda? Ya, terima kasih Mbak. Yang jelas Pak Anies ini kan orang yang hadir ketika membahas kebijakan itu sangat dalam ya. Dan juga bukan hanya sekadar gagasan yang beliau sampaikan, tetapi juga pengalaman dari apa yang sudah dikerjakan. Terkait dengan gagasan pun juga kita sudah menunjukkan apa yang sebetulnya diharapkan publik ini kan salah satunya kita hadir dalam berbagai forum yang mengupas apa sebetulnya yang akan dilakukan oleh para capres. Dan itu sudah kita lakukan dari jauh hari, bahkan sebelum penetapan capres, ketika memenuhi undangan berbagai institusi, berbagai komunitas, berbagai jejaring anak muda misalnya. Ya, kita selalu mengoptimalkan untuk hadir. Itu pertama, karena itu merupakan hal penting. Dan bagi saya ini salah satu hal yang perlu kita dorong dalam demokrasi kita, ketika kita berani untuk berubah dari apa yang selama ini mungkin kontestasi pemilu itu hanya sekedar, mohon maaf ya, mungkin kita hanya berkampanye ke masyarakat satu arah misalnya, lalu mungkin hanya penyampaian yang sifatnya simbolik. Tapi ketika hadir dalam forum-forum tersebut ya kita bisa menggali secara lebih dalam apa yang coba mereka sampaikan, gagasan apa, pengalaman apa, dan oleh karena itu publik pun juga lebih meningkat gitu taraf demokrasi yang kita lakukan gitu. Dan itu ya alhamdulillah Mas Anies selalu mencoba untuk selalu hadir dalam setiap undangan yang diberikan. Dan bagi saya ini penting bagi anak muda agar ke depan peradaban demokrasi kita semakin baik dan mereka pun juga semakin aware dengan hal-hal yang terkait dengan kebijakan, sehingga apa yang mereka lakukan ke depan, apa yang menjadi tantangan mereka itu coba dijawab oleh para capres dengan tawaran gagasan, dan nanti ketika terpilih ya maka implementasinya pun juga diawasi oleh mereka masing-masing. Adu tawaran gagasan begitu ya. Kalau untuk gimmick politik sendiri pasti ada lah sedikit-sedikit. Ya, kalau gimmick itu kan hal umum bawaan yang ketika kita menyampaikan sesuatu ataupun juga ingin masuk dengan bahasa mereka misalnya, itu kan pasti setiap calon presiden ketika melakukan itu ya pasti dia punya komunikasi yang terkait dengan masing-masing target pemilih gitu. Dan untuk itu makanya dalam forum gagasan pun misalnya, dalam beberapa hal yang terkait dengan gagasan pun juga Mas Anies hadir dalam forum-forum yang berbicara dengan bahasa mereka. Ketika mereka ada acara Desak Anies misalnya, ataupun juga di daerah-daerah ketemu dengan milenial. Dan tidak semua hal yang terkait gimmick itu juga hanya sekedar gimmick-gimmick yang mungkin tidak masuk terhadap substansi, tapi justru mereka masuk gitu. Ya kalau konteks itu sebetulnya hal yang umum lah ketika dilakukan, tetapi fokus kita ya tentu dengan apa yang ditawarkan, dengan hal-hal yang menjadi tantangan mereka, karena luar biasa nih
Kita selama ini sebelumnya menggembar-gemburkan soal bonus demografi dan Oke. sebagainya, tapi mungkin apa yang dilakukan ternyata khawatirnya bonus demografi kita bukan jadi peluang, tetapi juga jadi beban Beban. gitu. Sehingga kita merasakan betul gagasan-gagasan itu penting soal kesetaraan, bagaimana mereka juga punya tantangan tentang biaya kuliah mahal, biaya Oke. hidupnya sulit, susah cari kerja, apalagi mungkin terkait dengan hunian misalnya. Nah, ini hal-hal yang harus dijawab karena milenial Gen Z ke depan yaitu tantangan-tantangan mereka di tengah perkembangan yang mungkin banyak terbatas. Kalau Mas Tama sepakat sepandangan Ya, dengan Mas Fatul? ya, tentu ada beberapa hal yang kita harus sepakati ya terkait dengan gimmick Mbak Adisti. Jadi memang gimmick itu penting, tapi tugasnya adalah untuk mempermudah penyampaian hal-hal yang sifatnya substansi kepada pemilih muda, kepada milenial, zilenial begitu. Tapi tidak kemudian gimmick itu menjadi esensi dalam sebuah kampanye. Karena ini agak berbahaya kalau kemudian gimmick yang utama, substansi yang berikutnya tentu itu akan meruntuhkan tadi soal apa yang kita tawarkan, kemudian apa yang kemudian mereka akan dapatkan ketika paslon menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu saja hal yang paling penting adalah selain bicara soal gimmick yang kemudian dia bukan substansi, adalah soal mempertemukan paslon dengan kelompok muda sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita berada dalam situasi atau posisi yang optimis dengan paslon yang kita punya. Ganjar dan Prof Mahfud itu dua-duanya orang yang dekat dengan isu-isu anak muda. Mas Ganjar yang kemudian juga dekat dengan isu olahraga, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Prof Mahfud yang kemudian memang label profesor, dia merupakan akademisi yang dekat dengan masyarakat kampus. Jadi salah satu cara terbaik untuk mendekatkan paslon kepada pemilih pemuda yang mempertemukan mereka dengan pertemuan sebanyak-banyaknya. Tidak kabur dari perdebatan, tidak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan. Itu yang menurut saya penting. Nah, setelah itu Mbak Adisti, tentu saja kita akan bicara soal visi atau misi. Apa yang kemudian kita tawarkan. Ya misalnya kita bisa bicara soal sektor pendidikan, kita berharap setiap keluarga yang tidak mampu itu ada satu sarjana di sana. Itu paling tidak untuk bicara anak muda bisa mengakses sebuah pendidikan. Makanya kemudian kita ada canangkan program soal beasiswa yang masif dan terarah. Selain itu tentu saja kalau bicara anak muda, dia juga butuh kemudian penghidupan, lapangan pekerjaan, situasi digital yang kemudian mensupport mereka. Nah, dalam kegiatan-kegiatan tersebut itu semua sudah kita tuliskan dalam visi misi yang kemudian kita submit KPU berikut juga dengan penjelasan yang cukup banyak. Nah, terkait dengan usaha, kita juga mendorong yang namanya program anak muda berusaha. Dari mana modelnya? Ya tentu saja dari mulai afirmasi kebijakannya, kemudian kita bantu modalnya, kemudian pinjaman yang kita permudah, dan lain sebagainya. Termasuk soal ekosistem digital yang kita perbaiki. Nah, selain itu soal pasarnya pun juga kita siapkan, kita rancang. Karena percuma kalau ada modal tapi nggak ada pasar. Itu kita bicara soal bisnis yang kemudian usaha, kemudian juga lapangan pekerjaan, itu semua kita tawarkan sebagai sebuah solusi untuk meningkatkan Indonesia menjadi Indonesia unggul. Dan yang lainnya misalnya juga kita berikan soal misalnya rumah kita. Nah, ini adalah program 10 juta hunian sampai dengan dengan periode 2024 maksud saya, sampai dengan 2029. Nah, ini soal rumah yang murah, kemudian dia bisa diakses dari perkotaan, ada transportasi yang memadai, ini semuanya kita siapkan. Karena secara pengalaman, ya Mas Ganjar sudah punya program juga, beli tanah, dapat rumah, dan itu udah ratusan, ya, hampir ribuan kalau kita hitung 2023 ini yang kemudian berjalan di Jawa Tengah. Jadi saya rasa itu menjadi tawaran-tawaran, Mbak, yang kemudian kita sampaikan kepada generasi milenial dan zilenial. Oke, Mas Fatul, Mas Tama, ini kan sebenarnya dari Komandan TKN Pemilih Muda Fanta Prabowo Gibran ini, Mas Arief Roshid ini memang sebenarnya sudah confirm ya. Sayang sekali kenapa kemudian 7:30 harus naik pesawat dan kemudian berhalangan hadir. Tapi kita masih menunggu penggantinya nih dari Prabowo Gibran ya untuk membahas bagaimana sebenarnya menggait pemilih muda. Karena kita tahu 60% lebih pemilih kita ini berasal dari Gen Z dan juga milenial. Nah, Mas Tama, itu tadi visi dan misi. Nah,
beberapa, kalau tidak salah ya, koreksi saya, kalau di Merauke waktu itu Mas Ganjar itu, Pak Ganjar itu sempat membawa dalam tanda kutip ada Thorek Halilintar, kemudian ada Aliyah Mas Said. Ini akan menjadi salah satu trik untuk menggayat pemilih muda di daerah. Masih efektifkah cara-cara seperti itu? Ya, saya rasa begini Mbak, ya, kita tentu saja butuh tim dan makanya kemudian juga di tim TPN juga ada yang memang fokus untuk menyasar para pemilih muda. Yang pada intinya adalah visi misi ini sangat bagus. Calon kita menurut pandangan saya adalah calon yang paripurna. Dari kedua calon ini saling melengkapi kelebihan, kekurangannya, pengalamannya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu tidak akan mungkin bisa dipahami oleh generasi zilenial kalau kemudian kita tidak berbicara dengan bahasa mereka. Kita tidak berbicara dengan orang-orang yang memang dekat dengan isu mereka, keseharian mereka. Maka dari itu yang disampaikan tadi, kita bicara influencer, kita bicara soal gimmick, kita bicara soal yang lain-lainnya, itu adalah jembatan untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat muda, pemilih pemula, masyarakat zilenial. Karena kemudian tadi kita dalam posisi optimis, Mbak, sangat-sangat optimis dengan paslon kita secara kapasitas, rekam jejak, bahkan rekam medis, begitu ya. Itu kita sangat optimis. Tapi kemudian itu tidak akan sampai pesannya, visi misi yang bagus tadi, orang-orang yang punya kapasitas tadi tidak akan sampai kalau tidak ada yang menyampaikan dengan bahasa mereka. Jadi poin tentu saja Mbak, dalam konteks pemilu hari ini, dalam konteks pesta demokrasi hari ini, kita juga harus menghadirkan orang-orang yang bisa bicara dengan bahasa mereka. Karena kita juga berharap mereka jadi pemain, anak muda ini tidak kemudian hanya menjadi penonton atau mungkin hanya dalam bicara soal berbicara saja, mengomentari saja, komen-komen aja, tapi tidak kemudian menjadi aktor penting dalam membangun negara ini ke depan, Mbak Adisti. Oke, jadi dirasa lebih efektif pesannya tersampaikan ini melalui influencer, selebgram begitu ya. Nah, kalau dari Mas Fatul sendiri seperti apa kalau Timnas Amin? Merasa apakah cukup efektif menggunakan influencer, selebgram, YouTuber? Ya mungkin itu kita anggap sebagai pendekatan di masa sekarang yang bisa dilakukan ya. Tapi memang fokus kami ini fokus ke capres dan cawapresnya gitu. Jadi kenapa kita melakukan itu ya karena ini bagian juga dari edukasi politik untuk masyarakat ketika gagasan itu disampaikan dan bahkan mungkin menjadi daya tarik tersendiri ketika Mas Anies datang ke berbagai daerah ya mereka ingin mendengar sekaligus menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ini menurut kami hal yang penting dan menarik gitu karena memang hal itu menjadi kebutuhan anak-anak muda nih bukan sekedar mungkin lebih suka dengan hal-hal yang terkait dengan hiburan dan segala macam tetapi ya permasalahan mereka hadapi tentu sangat nyata gitu walaupun mungkin kita juga punya beberapa tokoh yang kita ajak ya misalnya ketika kita berdiskusi Mas Anies menyampaikan gagasan dengan anak-anak muda kita hadirkan juga misalnya salah satu timnas kita, salah satu pendiri Tokopedia misalnya, sehingga bisa berbagi hal yang terkait dengan apa yang mereka mungkin biasa lakukan juga dalam dunia startup dan juga bisnis digital dan sebagainya. Ya tentu itu hal-hal yang kita lakukan. Tetapi setidaknya kita Mas Anies ini selalu menyampaikan hal-hal yang terkait dengan isu yang dirasakan secara langsung gitu. Ya baik dengan pertama misalnya aspek ketidakadilan misalnya ketimpangan dan sebagainya terkait dengan konteks masalah anak muda sekarang yang tadi saya sampaikan baik itu aspek biaya kuliah, pekerjaan, biaya hidup. Lalu yang kedua misalnya konteks kesehatan mental misalnya yang ini juga dihadapi nih tantangan oleh anak-anak muda sekarang. Kita miris sekali melihat berita-berita misalnya liputan media yang menyatakan tentang hal tersebut dan ini tentu hal yang perlu kita atasi gitu bagaimana masalah kesehatan mental mereka ini jadi tantangan anak muda sekarang gitu sehingga ini penting untuk kita lihat. Lalu juga misalnya aspek ketiga yang selama menjadi concern anak muda yang mungkin seringkali luput gitu yakni tentang konteks pemberantasan korupsi dan juga kebebasan berpendapat yang ini juga menjadi hal yang penting menurut kami untuk dilakukan karena concern mereka ini luar biasa. Apa yang akan mereka hadapi ke depan itu adalah hasil ketika proses-proses bernegara kita berpemerintahan kita ini punya masalah tentang aspek korupsi, kebebasan berpendapat sehingga mereka diharapkan ya ke depan kita pulihkan tuh keadilan
dan juga memulihkan demokrasi kita dengan berbagai hal yang tentu kami tawarkan dalam program gitu. Dalam berbagai hal, program-program yang kita sampaikan tentang program beasiswa, mudah dapat kerja, misalnya biaya hidup terjangkau, punya ruang aktivitas berkreasi, dan bukan sekedar gagasan, tetapi Mas Anies sudah memiliki rekam jejak tentang menghadirkan hal tersebut, misalnya bagaimana biaya transportasi ditekan sehingga bisa murah kemana saja dengan Jaklingko, misalnya ruang-ruang terbuka, ruang-ruang ketiga di Jakarta ini dihadirkan, misalnya ada taman literasi, ada perpustakaan di tim dan sebagainya, atau juga bagaimana menghadirkan kartu mahasiswa Jakarta untuk memberikan beasiswa bagi keluarga-keluarga miskin sebesar 9 juta rupiah misalnya per semester. Nah, itu hal-hal yang dilakukan. Begitu juga dengan mental health, bagaimana kesehatan mental itu kita jaga. Di Jakarta juga ada rekam jejak, psikolog klinis dan sebagainya. Pemberantasan korupsi yang sering disampaikan, misalnya kita justru mengkritik pemerintah sering bilang dengan kata Wakanda, Konoha. Ini kan salah satu rujukan bahwa kita sedang berproses nih untuk kembalikan demokrasi kita lebih baik, dan itu tantangan yang akan dihadapi oleh anak muda ke depan. Mas Fatul, Mas Tama, ini kita telah bergabung nih, sudah ada Wakil Komandan Fanta TKN Prabowo Gibran yang akan berdiskusi juga bersama kita. Jadi lengkap ya semuanya ya, tiga-tiganya. Sudah ada Mas Kawendra Lukistian. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Kawendra. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak, Mas Tama, Mbak Fatul Bari, sahabat saya semuanya. Maaf, ini juga mendadak baru masuk, baru join. Mas Kawendra, ini kita membahas bagaimana kemudian masing-masing pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini berusaha, berupaya untuk menggait Gen Z dan juga milenial. Ada berbagai macam strategi, salah satunya yang dipakai oleh kemudian pasangan Ganjar Mahfud adalah tidak hanya soal adu gagasan, nggak apa-apa gimmick politik sedikit saja, tapi kalau kemudian pasangan Anies Muhaimin ini lebih mementingkan adu gagasan, tarung gagasan. Nah, kalau untuk Prabowo Gibran sendiri strateginya seperti apa? Kan kita tahu Mas Gibran ini memang dari kalangan muda, anak muda. Ya, pagi semuanya. Yang jelas seperti ini, Mbak. Di kami di Prabowo Gibran, komitmen utamanya adalah politik ini adalah riang gembira. Karena suka tidak suka kita sama-sama tahu bahwa Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo ini saling bersahabat, dan di 2024 ini bagi kami adalah pertandingannya adalah pertandingan persahabatan. Jadi kedepankan keceriaan, kesejukan, tentu tidak mengesampingkan bicara gagasan. Kita sama-sama tahu Bang Fatul pernah menjadi bagian dari koalisi kita di 2019 lalu, bagaimana Pak Prabowo mengemukakan berbagai gagasannya. Insya Allah bukan hal yang sulit untuk dicari ketika mencari gagasan Pak Prabowo seperti apa. Dari dulu hingga hari ini selalu konsisten bicara masalah stunting, bicara masalah gizi anak-anak Indonesia. Tapi sekarang ini luar biasa, kita alhamdulillah merasa mendapatkan respon dan dukungan yang luar biasa dari anak-anak muda, milenial dan Gen Z itu di berbagai platform media sosial, hingga akhirnya mungkin teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ada berbagai keceriaan tambahan di dalam kontestasi politik ini dengan berbagai istilah yang muncul ke kami, gemoy dan lain-lain. Itu yang disematkan oleh para netizen dan teman-teman Gen Z dan milenial, tentunya bukan kami yang create gitu kan. Nah, jadi kita bukan hanya berbicara bahwa bicara gagasan, tapi gagasan ini tersampaikan harus dengan kegembiraan. Itu poinnya sebetulnya, Mbak. Kalau dari kami. Itu dulu mungkin. Kalau untuk Prabowo Gibran sendiri, mana yang lebih efektif? Tarung gagasan kah, atau kemudian disertai dengan gimmick-gimmick politik untuk menggait pemilih muda, Gen Z dan juga milenial? Menurut kami sama-sama saling menguatkan keduanya. Karena gini, bicara gagasan aja dengan cara yang old school mungkin akan berat diterima oleh sebagian besar pemilih kita, generasi milenial dan generasi Z, atau mungkin teman-teman generasi milenial, generasi Z ini kita sama-sama tahu karakternya bahwa mereka ini tidak suka konflik, tidak suka bentur-benturan. Mereka ini hobinya santai gitu kan, kerja juga bisa dari mana saja dapat cuan gitu kan. Jadi itu yang kita pahami karakteristiknya, dan akhirnya alhamdulillah dengan adanya berbagai muncul
penyematan dari teman-teman netizen kepada kami itu menambah optimalisasi penyampaian gagasan kami tentunya. Bagaimana kita sama-sama lihat bahwa beberapa pekan ini kita melihat bahwa ada program makan siang dan minum susu gratis. Kita create iklannya pun dengan full 100% AI gitu kan, mengedepankan seperti apa kebiasaan teman-teman generasi milenial dan Gen Z gitu kan. Dan alhamdulillah itu sekarang udah berjalan di berbagai daerah dan rasanya gagasan itu insya Allah paling langsung dan bisa dapat diterima karena itu menjadi salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Jadi kita punya bukan hanya visi misi tapi kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Salah satunya adalah memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak dan ibu hamil. Oke, lalu bagaimana Dan dengan santri-santri. Oke, lalu bagaimana dengan memanfaatkan dalam tanda kutip YouTuber, kemudian selebgram, influencer, apakah cukup efektif untuk menggait pemilih muda dan juga Gen Z kalau menurut Prabowo Gibran? Kolaborasi itu adalah kunci saat ini dalam sektor apapun, dalam bidang apapun. Bukan hanya dalam bicara dalam bidang politik saja, tapi dalam usaha, pasti kolaborasi kita kedepankan. Kolaborasi dengan teman-teman influencer, selebgram, tiktokers dan lain-lain ini tentu menjadi hal yang buat kami menjadi hal yang menyenangkan dan hal yang efektif. Kenapa? Karena teman-teman ini influencer, selebgram, tiktokers dan lain-lain semuanya ini punya cara tersendiri menyampaikan pesan-pesan itu secara ringkas dalam durasi sekian menit, langsung nancep ke kepala gitu kan. Dan followersnya yang menjadi tribes mereka ini akhirnya menjadi paham dengan mudah gitu. Jadi sangat efektif tentunya, Mbak. Jadi kalau untuk Prabowo Gibran ini kolaborasi apalagi kemudian dengan menggandeng YouTuber, influencer bahkan selebgram ini dirasa lebih efektif begitu ya. Nah kalau kita berbicara soal ini kan pemilih muda ya, pemilih muda itu bisa dikatakan oke lah kalau di kampus-kampus, di universitas, di dialog terbuka itu sangat dinanti oleh mahasiswa dan juga mahasiswi. Lalu bagaimana dengan tidak hanya soal konvensional saja begitu kan kampanye, tidak hanya soal dari door to door, kemudian dialog-dialog politik, tapi juga media sosial. Itu yang kemudian menjadi penting saat ini. Nah, strateginya sendiri untuk pasangan nomor urut 1 seperti apa? Apakah lebih memilih media sosial konten kekinian atau kemudian adu gagasan? Iya, kalau media sosial tentu selalu disampaikan ya. Tapi seperti yang ada juga misalnya di media sosial para capres dan cawapres kami tentu yang disampaikan bagaimana apa yang mereka ingin lakukan gitu. Dan itu secara aktif disampaikan oleh Mas Anies. Kalau kita ngecek di Instagramnya misalnya atau di media sosial yang lain, ya aktif sekali beliau menyampaikan ketika berbicara di segmen tertentu, ketika bicara di tempat-tempat tertentu, itu selalu disampaikan. Dan juga bahkan mungkin menyampaikan program-program yang langsung diharapkan bisa menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat dan itu dilakukan. Ya, tapi tentu hal-hal yang lain ya seperti biasa secara umum ya kita nih mengandalkan juga bagaimana relawan-relawan kita di lapangan yang memang mereka menginginkan adanya perubahan, mengharapkan adanya perbaikan dalam banyak aspek. Ya, ini selalu menyampaikan bagaimana hal-hal yang sudah disampaikan itu diamplifikasi oleh mereka, disampaikan ke publik gitu. Dan ini hal yang menurut saya baik gitu karena memang edukasi politik, demokrasi kita perlu didorong ke arah sana sehingga orang itu mendengarkan langsung apa yang menjadi gagasan, menjadi program, dan menjadi track record misalnya dari para calon ketika mereka membicarakan itu. Dan ini sesuatu yang penting. Tetapi hal-hal yang terkait gimmick segala macamnya itu ya, kalau memang itu dilakukan terlalu dominan di calon lain, ya mungkin itu pilihan-pilihan mereka gitu. Dan pilihan itu ya silakan saja, itu kan masing-masing punya caranya gitu. Tapi yang kita kedepankan tentu hal-hal yang terkait dengan gagasan apa, karena pemilu ini luar biasa mahalnya Mbak, 5 tahun sekali pemilunya biaya mahal, kalau kita tidak isi dengan hal-hal yang menggambarkan kepada publik apa yang akan kita lakukan, ya maka itu tidak akan menjadi satu yang baik gitu, sehingga jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan rakyat melalui APBN ini dalam pemilu, itu hanya terbuang sia-sia hanya dengan hal mungkin tidak menyentuh aspek substansi apa yang ingin dilakukan ke depan.
seorang pemimpin. Oke, Mas Fatul, saya ingat betul begitu ya video ataupun konten yang diunggah Caimin, Gus Imin kala itu adalah kalau tidak salah sebelum masa kampanye itu adalah soal selepet sarung begitu ya, selepet sarung antara Caimin dan juga Pak Anies Baswedan. Apakah ini kemudian salah satu bentuk juga konten yang kemudian bisa diterima atau untuk diterima ke kalangan santri dan juga santriwati yang menjadi target dari Gus Imin? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana strategi yang dipakai oleh masing-masing paslon ini untuk menggayat suara pemilih muda, Gen Z, milenial seperti apa. Kita masih membahasnya bersama dengan Mas Fatul, kemudian juga ada Mas Tama, kemudian ada juga dari tim Prabowo Gibran ini ada Mas Kawendra. Nah, saya melanjutkan tadi ke Mas Fatul. Mas Fatul, ini kan yang paling diingat kemarin adalah video selepet sarung. Apakah kemudian video ini, konten ini memang targetnya untuk menyasar santri dan juga santriwati di sana? Ya, kalau itu mungkin kalau saya rasa sih ya kebiasaannya Gus Muhaimin ya, memang beliau nih orang yang gampang bercanda gitu. Dan kebetulan bercandanya kemarin pakai sarung gitu. Dan saya rasa sarung seperti itu pun juga kalau kita di masa kecil yang sama, masa kecil masing-masing kita pernah juga melakukan itu gitu. Cuman uniknya ya karena beliau nih cawapres dan capres mungkin, apalagi sampai ada di selepet begitu ya. Akhirnya menjadi jadi unik karena memang ya gaya humanis seorang capres cawapres. Ya sama sebetulnya apa yang dilakukan Pak Prabowo, Mas Ganjar. Ini kan pasti semua capres cawapres ini bukan orang yang serius terus kan, tapi ada hal yang menjadi bagian dari kehidupan humanis mereka gitu. Oke, terkesan santai begitu dan juga natural. Kalau dari Mas Tama sendiri dari pasangan Ganjar Mahfud ini kan kalau kita lihat kalau Pak Ganjar ini lebih sering lari begitu ya. Apakah kemudian itu juga menjadi salah satu cara efektif untuk menggayat pemilih muda? Iya Mbak, tentu saja itu menjadi cara yang kita pilih juga. Jadi memang kalau bicara soal platform, kebiasaan, dan lain sebagainya, itu semua kita maksimalkan untuk mendapatkan pemilih. Jadi memang semua kanal-kanal, semua metode-metode yang kita anggap baik, dan kemudian itu bisa mendapatkan suara, kita akan maksimalkan. Karena kita juga percaya bahwa kemudian yang saya sampaikan tadi, kalau sampai kemudian Mas Ganjar, kemudian Prof Mahfud itu kemudian kalah, dalam kontestasi ini tentu yang salah adalah kita. Yang salah adalah teman-teman TPN dan teman-teman tim kampanye karena tidak bisa mengkampanyekan calon sebagus ini. Itu menurut saya menjadi poin pentingnya. Nah, kemudian tadi Mbak, kita juga tetap harus menghadirkan fakta yang sebenarnya. Dalam konteks demokrasi misalnya, kita lihat ada anak muda seperti Melki, ketua BEM yang kemudian dia kritis dan kemudian hari ini dia mendapatkan teror. Nah, ini yang kemudian juga tetap harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bahwa kemudian kita harus riang gembira, iya. Tapi kemudian tetap anak muda itu tidak bisa kemudian dibius dengan hal-hal yang sifatnya gimmick. Tetapi tetap dia harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, sehingga kemudian dia bisa betul-betul menelaah. Dan kita percaya ada banyak sekali anak-anak muda yang kemudian dia bisa kritis, bisa membaca dengan jernih soal apa visi misi yang kemudian ditawarkan, apa visi misi yang kemudian akan dia dapatkan ketika orang yang dia pilih menang. Nah, tentu saja Mbak Disti, ini yang menjadi hal-hal, cara-cara, secara substansi kita sampaikan. Poinnya adalah Mas Ganjar lari, tetap itu adalah bagian dari caranya, tapi esensinya soal substansi yang disampaikan tidak menghilangkan substansinya begitu ya. Kalaupun ada kemudian influencer, YouTuber yang dipakai untuk ikutan mengkampanyekan, tetap dia tidak menghilangkan kehadiran Mas Ganjar secara fisik dan kehadiran secara gagasan. Itu yang tidak boleh hilang dalam pemilu ini. Oke. Mas Kawendra sepakat dengan Mas Fatul dan juga Mas Tama soal ini. Kalau misalkan kita lihat di media sosial dan juga di baliho begitu ya, ada juga kan gambarnya Pak Prabowo, Mas Gibran ini dengan AI yang gemes, gemoy gitu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu trik atau strategi yang dipakai oleh Prabowo Gibran?
Begini, pertama, saya tadi kan Mas Fatul mengatakan bahwa pemilu ini mahal sekali gitu. Ya. Triliunan uang negara habis. Nah, jadi betul saya sepakat banget ketika kita berbicara bahwa pemilu ini mahal sekali, sayang kalau uang negara habis hanya untuk kita saling menghujat, adu gibah gitu kan. Nah, makanya gagasan itu penting gitu kan. Dan bagi kami atau apa keceriaan yang tersampaikan bukan berarti menghilangkan esensi dari gagasan yang kita hadirkan. Kita sama-sama paham bahwa kita ini sedang mengalami disrupsi, ada 3 disrupsi geopolitik setidaknya. Katakan bicara misalnya katakan perang Rusia Ukraina, lalu Palestina, kemudian Laut Cina Selatan. Itu menjadi hal-hal ketegangan yang memang secara dunia sedang disoroti saat ini. Nah, jangan sampai implikasi ketegangan ini di Indonesia ini menjadi tidak efektif ketika penyampaian pesan. Makanya menurut hemat kami adalah penyampaian pesan itu bukan hanya berbicara bagaimana gagasan itu baik, tapi tersampaikan secara baik. Nah, tadi kita punya takaran masing-masing bagaimana gagasan ini tersampaikan dengan baik. Bang Tama tadi menyampaikan bahwa jangan sampai menghilangkan esensi bahwa kejadiannya seperti ini. Masyarakat pun harus tahu, sepakat. Kita sudah ada ranahnya sendiri yang menangani hal itu. Jadi bukan hal masalah bagi kami bahwa kondisi saat ini bahwa kita tetap harus mengedepankan gagasan, tapi jangan lupa mengedepankan juga keceriaan. Bangsa Indonesia ini senang banget kalau diberikan keceriaan, tapi tidak meluputkan dari unsur gagasan-gagasan itu sendiri, seperti itu. Oke, jadi tetap riang gembira tapi juga tidak melupakan substansi. Pekan lalu Kompas TV itu juga mengundang salah satunya adalah Ketua BEM UGM Universitas Gadjah Mada. Saat itu Ketua BEM UGM mengatakan kami tidak terlalu butuh untuk gimmick begitu ya. Kami butuh langsung saja capres dan juga cawapres. Ada masalah, solusinya seperti apa? Salah satunya adalah soal penegakan hukum di Indonesia. Apa yang bisa ditawarkan oleh pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin yang mengena langsung ke kalangan muda soal penegakan hukum? Ya, tadi saya merespon sedikit saja tadi ya bahwa setiap paslon pasti nih kalau aspek keceriaan kegembiraannya juga pasti ada gitu. Jadi kalau di PKS bahkan ataupun juga ketika Mas Anies keliling ya sebelum kita menyampaikan gagasan, misalnya kita ada acara senam misalnya bersama atau dan lain sebagainya, atau Gus Muhaiminnya juga mungkin biasa dia jenaka misalnya dan sebagainya. Jadi itu tentu tidak mengurangi esensi kita riang gembira pesta demokrasi, tapi tetap setiap forum-forum yang menghadirkan gagasan ya kita selalu utamakan untuk hadir karena memang disitulah forum masyarakat berharap tentang apa yang akan dilakukan oleh capres dan cawapresnya gitu. Jadi itu jadi catatan penting menurut kami. Kalau tentang aspek pemberantasan korupsi ataupun juga demokrasi dan sebagainya, beberapa hal yang menjadi gagasan yang disampaikan Mas Anies misalnya ya, bagaimana menghadirkan keadilan, memulihkan demokrasi, tentang pemberantasan korupsi misalnya kita mendorong bagaimana pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset misalnya untuk memiskinkan koruptor, mengembalikan marwah KPK, bahkan ketika dalam satu forum ditanyakan oleh anak muda apa 100 hari program kerja, ya salah satu yang disampaikan Mas Anies bagaimana KPK ini bisa dipulihkan independensinya dan juga marwahnya gitu, sehingga penegakan anti korupsi itu bisa dilakukan secara baik. Lalu aspek misalnya menjamin kebebasan berekspresi, salah satu yang paling simpel yang selama ini didorong oleh publik adalah bagaimana menjaminnya melalui hal-hal yang selama ini dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang-orang yang melakukan upaya-upaya demokrasi misalnya melalui salah satunya revisi pasal karet dalam Undang-Undang ITE dan ini tentu perlu kita lakukan gitu. Sedangkan ya hal lain ya tentu selalu disampaikan oleh Mas Anies dalam banyak aspek ya, bagaimana juga kita bisa memberikan bantuan hukum misalnya terhadap masyarakat yang membutuhkan korban kekerasan dan juga hal-hal lainnya gitu. Kalau untuk pasangan Ganjar Mahfud, Mas Tama, soal penegakan hukum dan juga kebebasan berpendapat, demokrasi, apa yang ditawarkan? Ya tentu saja Mbak, kalau dari pasangan Ganjar Mahfud, kita Mbak meletakkan pemberantasan korupsi sebagai fondasi semua visi misi. Jadi kalau kemudian kita bicara anak muda, kita buat katakanlah regulasi soal misalnya pinjaman kredit
Misalnya untuk anak muda yang mau berusaha. Kalau kemudian masih korup penyelenggaraannya, tentu itu tidak akan pernah sampai kepada masyarakat. Kepada anak muda tidak akan pernah menikmati. Maka dari itu, itulah yang kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi bagaimana kemudian produk-produk kebijakan kita akan perbaiki untuk kemudian berpihak dan mengafirmasi anak muda. Contoh misalnya kita bicara soal e-commerce, bicara soal bisnis digital. Ada berapa banyak regulasi yang melindungi anak muda? Jawabannya adalah belum ada. Nah ini yang kemudian kita buat. Jadi soal kemudian isu anak muda tentu saja tidak akan lepas juga dengan isu penegakan hukum. Nah kalau kemudian tadi Mbak Adisti bilang Kompas mengundang anak teman BEM dari UGM, ya saya rasa itu adalah contoh anak muda yang kita butuhkan. Kenapa? Ya karena kalau kita bicara Bung Karno, berikan 10 anak muda kita akan guncang dunia dan segala macam. Orang seperti apa anak mudanya? Tentu seperti teman-teman BEM tadi, teman-teman dari UGM, teman-teman BEM UI seperti Melki dan lain sebagainya. Maka dari itu, apa yang kemudian kita lakukan ya tadi, selain regulasi kita perbaiki, tentu kita akan pilih orang-orang yang kemudian dia punya integritas bagus untuk menjadi penegak hukum, Mbak. Jangan sampai kita punya ketua KPK jadi tersangka yang tentu saja ini akan meruntuhkan semangat perjuangan kita. Nah, maka dari itu anak muda saya rasa akan kritis dan tahu persis siapa yang harus dia. Anak muda harus kritis dan narasi kritis itulah yang kemudian harus hidup begitu ya. Nah untuk pasangan Prabowo Gibran, apa yang ingin ditawarkan Prabowo Gibran dalam soal penegakan hukum, kebebasan demokrasi dan juga kebebasan berpendapat? Seperti ini, di kami ada Astacita. Jadi 8 program divisi misi kami ada Astacita, salah satunya adalah bagaimana memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, serta memperkuat pencegahan, pemberantasan korupsi dan narkoba. Dan untuk hal penegakan hukum serta pemberantasan korupsi rasanya alhamdulillah Pak Prabowo selama ini memberikan contoh yang luar biasa. Saya tidak ingin berkaca jauh-jauh melihat di salah satu partai koalisi yang mana partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo saja hari ini mungkin bisa dicek sama-sama bahwa kita tidak memiliki salah satu pun caleg napi korupsi. Satu pun tidak ada. Memang ketika DCS ada muncul 2 nama begitu dikritisi Pak Prabowo. Sempat ada waktu itu kan. Karena beliau adalah pemimpin partai bisa menentukan semuanya secara langsung dicoret. Ya, kan sempat diwawancara sama Mbak Najwa tuh, ya kan? Dan itu dipastikan sudah tidak ada ya. Nah, kita coret gitu kan. Nah, jadi udah selesai itu hal itu. Jadi sudah menunjukkan bahwa bukan hal yang main-main gitu ketika penegakan hukum, penegakan anti korupsi. Nah, bahkan kalau berbicara bagaimana ruang-ruang untuk anak muda, kita sama-sama tahu insya Allah pasangan Prabowo Gibran ini yang paling merepresentasikan semangatnya generasi muda. Kenapa? Bukan hanya bicara karena ada Mas Gibran di sana, tapi bagaimana Pak Prabowo menjadi seorang ayah bagi anak-anak muda Indonesia, mempersiapkan langkah anak-anak muda secara keseluruhan masa depannya menuju Indonesia maju, Indonesia emas ini dengan penegakan hukum yang baik. Tentunya kita sama-sama bicara anti korupsi, sama-sama bagaimana mengentaskan berbagai permasalahan yang ada. Ini bukan hal yang perlu diragukan. Gitu. Mas Fatul, dari 60% pemilih muda, Gen Z dan juga milenial ada 60% lebih begitu. Targetnya Prabowo Gibran bisa menghandle berapa? Bisa mencapai berapa? Ini Mas Fatul, Mas KW nih? Mas Fatul. Oh, silahkan Mas Fatul. Ya, kalau itu tentu ada perhitungan-perhitungan dilakukan ya. Yang jelas ya kita ingin menang untuk capres dan cawapres kami, Mas Anies dan Muhaimin. Dan dari juga 60%? memenangkan masyarakat gitu, termasuk memenangkan anak muda dalam gagasan-gagasan yang mereka sampaikan. Jangan sampai seringkali kita melihat mereka ini bagian dari bonus demografi, menjadi pemilih mayoritas, tetapi apa yang kita lakukan, apa yang kita gagas, forum yang mereka undang, ataupun juga yang mereka harapkan, apa yang untuk kita lakukan itu tidak terakomodasi, sehingga itu yang targetnya berapa persen dari 60% pemilih muda Gen Z dan juga milenial? Dari 60 targetnya pasangan Amin ini bisa berapa meraup? Ya intinya targetnya menang Mbak, udah itu aja. Kalau dari pasangan Prabowo Gibran, Mas Kawendra, dari 60% targetnya berapa untuk meraup suara pemilih muda? Insya Allah sebanyak-banyaknya, ya seoptimal mungkin, yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan, kayaknya sih kalau misalnya ngelihat di berbagai survei teman-teman, cukup optimis, mudah-mudahan bisa 1 putaran, Mbak. 1 putaran, oke. Sapu tangan.
kita punya istilah sapu tangan satu putaran bukan angan-angan. Oke, kalau pasangan dari Mas Ganjar Mahfud, Mas Tama, targetnya dari 60%. Ya, tentu sebanyak-banyaknya, Mbak. Kita percaya sama surveinya teman-teman Kompas. Di survei Kompas yang paling terakhir, angka milenial itu Mas Ganjar sangat bagus. Begitu juga dengan di angka di zilenial. Jadi kalau kita bicara soal angka, tentu saja sama seperti yang lain sebanyak-banyaknya. Dan tentu saja dengan modal yang kita punya, kita juga bisa percaya, bisa melewati pemilu dengan baik, dengan cepat, dan mendapatkan suara anak muda sebanyak-banyaknya. Karena hari ini, yang jelas-jelas berpihak sama teman-teman yang lagi dikriminalisasi, teman-teman anak muda yang sedang dalam ancaman adalah pasangan dari Ganjar dan Mahfud. Oke, nampaknya tiga paslon ini tak mau jumawa dulu, tak mau sombong dulu ya, sebanyak-banyaknya sampai optimal begitu ya meraih suara Gen Z dan juga milenial. Gimik juga nggak apa-apa, asal nggak terlalu sering, kemudian tetap harus substansi, adu gagasan, tarung gagasan supaya narasi-narasi kritis dari kelompok-kelompok mahasiswa ini bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Mas Tama, Mas Fatul, kemudian juga ada Mas Kawendra telah bergabung bersama kami untuk perspektifnya ya. Sehat-sehat selalu. Bertemu lagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.